Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Zain Alfarel with study number 254111163. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kompetisi monopolistik dinamika pasar dengan persaingan produk serupa. Apa itu kompetisi monopolistik? Definisi singkatnya, pasar dengan banyak penjual yang menawarkan produk serupa namun dibedakan lewat fitur, merek, atau layanan. Karakter persaingan. Persaingan tidak hanya pada harga, kualitas, desain, dan pemasaran sama pentingnya. Contoh nyatanya itu industri sepatu olahraga seperti Adidas, Nike, Skechers, produk mirip tapi tersegmentasi. Dari kemarin terus gua. Banyak produsen dengan pangsa pasar kecil, diferensiasi produk hampir serupa tapi unik. Untuk masuknya itu dan keluar pasar relatif mudah. Persaingan lewat kualitas, harga, dan pemasaran. Jadi kompetisi monopolistik itu seperti hanya berbeda merek. Contohnya selain merek yang contoh nyatanya ini seperti baju, merek-merek baju. Di situ seperti contoh baju merek Uniqlo, Volcom, dan yang lainnya. Perbedaannya itu mungkin persaingannya itu lewat kualitas, harga, dan pemasaran. Mungkin dari segi baju seperti Uniqlo, mungkin kualitasnya beda seperti Volcom ataupun Polo. Dari kualitas dan harga. Harganya juga mungkin ada yang sedikit mahal, di sedang harganya, dan paling murah. Dalam segi pemasaran ini juga termasuk salah satu terpenting dalam melakukan monopolistik atau melakukan monopoli dalam perdagangan. Contoh nyatanya di Indonesia, sektor makanan dan minuman kemas, fashion wanita, dan perabotan rumah tangga menunjukkan persaingan monopoli dengan banyak variasi produk. Hanya berbeda di merek, tetapi kegunaan atau fungsinya sama saja. Gimana produsen bersaing atau penjualnya bersaing? Meningkatkan kualitas, desain, bahan, layanan purna jual untuk membangun nilai tambah. Dari segi desain, mungkin desain berbeda-beda. Yang menurut saya desain itu sangat penting. Contohnya di zaman sekarang, kita harus mengikuti zaman. Desain apa yang paling tenar sekarang ini? Bahan atau kualitas. Bahannya tergantung, ada yang bagus, sedang, dan jelek. Layanan purna jual untuk membangun nilai tambah. Dalam segi jual belinya, apakah kita benar untuk menambahkan nilai atau rating dari konsumen. Penetapan harga. Strategi harga kompetitif namun menjaga margin keuntungan. Dalam harga, kita juga harus pintar dari segi modal awal hingga keuntungan. Apakah kita bisa mengasih harga itu sesuai dengan keuntungan kita?
Lalu di sini ada pemasaran kreatif. Pemasarannya itu kita harus melalui iklan, kemasan menarik, promosi, dan endorsement untuk diferensiasi. Yang menurut saya paling penting itu dari segi kita kemasan menarik, penting semua sih. Semua ini penting dari segi kita dalam mengiklankan. Contohnya kita memasang brosur atau kita memasang template menempelkan template, contohnya itu di tembok-tembok warga, ataupun kita memasangkan iklannya lewat media sosial. Kemasan yang menarik. Kemasan menarik ini sangat penting juga. Kalau misalkan tidak menarik, jadinya konsumen tidak tertarik membeli produk kita. Promosi ini kita mempromosikan yang benar dan baik di berbagai instansi. Contohnya di kampus-kampus, sekolah, dan instansi lainnya untuk mempromosikan produk kita. Dan endorse. Kita harus mencari endorse supaya produk kita terkenal dengan orang-orang yang supaya membeli produk kita. Kemudahan beralih konsumen. Konsumen mudah pindah ke substitusi. Loyalitas menjadi aset penting. Loyalitas, kita harus loyal dengan konsumen supaya kita, contohnya kita mengasih bonus, seperti di dalam brand itu mengasih stiker, gantungan kunci, dan lain-lain, supaya konsumen ini suka dengan barang yang kita jual. Mekanisme permintaan dan penawaran. Kurva permintaan menurun karena produk terdiferensiasi. Setiap produsen menghadapi kurva permintaan miring. Harga biasanya ditetapkan di atas biaya marginal, memberi ruang keuntungan jangka pendek. Dalam jangka panjang, masuknya pesaing cenderung menurun, keuntungan ekonomi mendekati nol. Di sini ada contoh kurva permintaannya. Ketika harga barang ini harus sesuai dengan jumlah barangnya. Dan kurva penawarannya harus sesuai juga dari harga barang dengan jumlah barangnya. Dan kita tidak rugi atau untung yang berlebihan. Perbandingan dengan pasar lain. Dari segi aspek persaingan sempurna, monopolistik, dan monopoli. Jumlah penjualannya banyak, monopolistiknya banyak, monopolinya hanya satu. Produk, persaingan sempurnanya identik, dan monopolistiknya diferensiasi. Monopolinya itu unik. Apakah barang kita ini unik di mata orang? Hambatan yang masuk tidak ada, dan monopolinya ada. Kekuasaan harga tidak ada, sedikit, dan yang terakhir ada besar. Dampak bagi konsumen dan produsen. Untuk konsumen, lebih banyak variasi dan pilihan. Inovasi produk yang terus muncul, harga cenderung lebih tinggi daripada pasar sempurna. Untuk si konsumen ini, si pembeli, dan untuk produsen ini, si penjual. Untuk si produsen ini, tekanan untuk inovasi dan branding. Keuntungan jangka pendek, jangka panjang kompetisi meratakan margin. Margin itu harga ya, Jera?
ya. Investasi pemasaran menjadi kunci. Dan si pembeli ini lebih banyak variasinya, atau si pembeli ini harus melihat variasi dan pilihannya. Dan pemikiran produk yang terus muncul seiringnya waktu, seiringnya zaman yang berbeda-beda. Dan dampaknya untuk konsumen itu harganya cenderung lebih tinggi daripada pasar sebelumnya, atau harganya ini lebih mahal dari harga pasaran biasanya. Untuk produsen, tekanan inovasi branding. Kita harus memikirkan gimana caranya brand kita ini harus terkenal di seluruh dunia. Keuntungan jangka pendek, jangka panjang kompetisi meratakan margin. Dari segi keuntungannya sangat dikit, jangka panjang kompetisinya meratakan. Investasi pemasaran menjadi kunci. Kita harus memperkenalkan brand kita atau penjualan kita terhadap semua orang, yaitu dengan cara kita melakukan seminar di kampus-kampus dan tempat lainnya, dan investasi. Tantangan dan peluang. Tantangannya mengelola diferensiasi terus-menerus, mempertahankan loyalitas di tengah banyak substitusi. Peluang, inovasi produk, kolaborasi merek, dan pemasaran digital untuk menjangkau segmen spesifik. Risikonya, pesaing ketat dan perang promosi yang bisa menekan margin. Strategi, fokus pengalaman pelanggan, diferensiasi keberkelanjutan, serta optimasi biaya produk. Intinya itu dari semua ini adalah bagaimana kita bersaing dengan merek-merek lain, dan kita dalam menjual produk itu harus ada yang namanya kolaborasi merek supaya tetap terkenal dan tetap terjaga terkenalnya bagi semua orang. Kesimpulan, pasar dinamis yang menuntut kecerdasan strategis. Kompetisi monopoli menggabungkan persaingan dan diferensiasi, mendorong inovasi sekaligus menuntut manajemen merek yang cermat. Produsen sukses adalah seimbang, mengelola kualitas, harga, dan komunikasi pemasaran. Memahami mekanisme ini penting untuk merancang strategi bisnis yang tahan lama. Intinya, menurut saya, dari monopoli kompetisi itu kita harus berkompetisi merek kita dengan merek-merek yang lain supaya merek kita ini terkenal oleh semua orang dan menjaga nama baik produk kita. Penjual yang sukses itu seimbang mengolah kualitas dari segi kualitas barangnya dan harganya, serta komunikasi pemasaran. Bagaimana kita menyampaikan produk kita terhadap orang lain supaya tetap terjaga hingga masanya akan datang. Sekian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.